Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus pagi ini atas kebaikannya bagi kita semua. Kita boleh bersama-sama menikmati kasih-Nya di dalam Dia, dan pagi ini kita semua boleh bersama-sama hadir untuk menikmati hadirat-Nya. Untuk itu saya menyampaikan dan menyambut Bapak Ibu Saudara dengan penuh kasih, selamat datang dan selamat berbakti bersama-sama. Kiranya di suasana penyembahan dan kebaktian kita pada pagi hari ini ada sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam hidup kita semua. Pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan beberapa informasi yang perlu diketahui mengenai kegiatan-kegiatan di gereja kita pada minggu yang akan datang. Dan diawali dengan ucapan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun di minggu ini dan minggu berjalan besok. Atas nama gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Diakon Iman Andreas Henok 27 Februari, Saudara William Christian Purnomo 27 Februari, Saudari Vera Monica 28 Februari, Bapak Bebeng Kosasi 28 Februari, Saudara Yesaya Cesar Rahmanto 1 Maret, Bapak Diki Marvin Lukito 3 Maret, Bapak Santosa Sudiono 3 Maret, Ibu Miska Danoko 4 Maret, dan Saudara Lukas Lorenza Suherman 4 Maret. Kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun, kami menyapa dan menyampaikan selamat berbahagia, selamat ulang tahun. Kiranya tambahan usia yang diberikan Tuhan, senantiasa kita bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Demikian, jangan lupa pada hari Rabu yang akan datang kita ada kebaktian doa di tempat ini, mengundang semua jemaat untuk bisa hadir bersama-sama. Kita berbakti dan memuliakan Tuhan dalam kebaktian doa Rabu jam 17.30 atau setengah 6 di gereja kita. Informasi yang berikut berkaitan dengan hari ulang tahun gereja kita yang ke-61 yang akan diadakan pada tanggal 4 hari Sabtu yang akan datang, dan juga tanggal 5 pada hari Minggu yang akan datang. Kepada panitia pelaksana kami silakan untuk menyampaikan informasi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saya mewakili panitia hari ulang tahun gereja yang ke-61 ingin menyampaikan beberapa rangkaian kegiatan hari ulang tahun gereja yang dimana kami mengundang seluruh jemaat untuk bisa mendoakannya, untuk bisa mendukung, untuk bisa menghadiri dalam rangkaian acara hari ulang tahun gereja yang ke-61. Ya, tak terasa gereja kita sudah memasuki usia yang ke-61, dan salah satu rangkaiannya adalah kita akan mengadakan workshop dan talk show yang dimana kita mengundang Bapak Pendeta Roni beserta dengan Aboda Band, dimana kita akan membahas, kita akan berdiskusi, kita akan talk show mengenai bagaimana sih kita bisa menyembah Tuhan yang sesungguhnya, kemudian bagaimana lagu-lagu nyanyian pujian bisa tetap berkumandang di lintas generasi, kemudian bagaimana menghadirkan pujian dan suasana ibadah yang lebih bergairah.
Ya, acara workshop ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu, Bapak Ibu. Hari Sabtu 4 Maret mulai pukul 14.30 sampai dengan pukul 19. Ya, acara workshop ini terbuka bagi seluruh jemaat GWI Bait Lahim. Ada talk show, ada workshop, ada sharing, ada tanya jawab. Yang pasti kita akan situasinya lebih santai ya, lebih santai. Kemudian kami juga meminta Bapak Ibu yang ingin mengikuti workshop ini untuk bisa mendaftarkan diri ya di link yang sudah di-sharingkan di grup Telegram. Saya lihat di grup guru-guru sekolah minggu atau di grup-grup persekutuan yang ada. Ya, ada link Google Form yang diminta tolong untuk Bapak Ibu yang akan hadir untuk bisa mengisi, untuk kita bisa memperkirakan jumlah konsumsi dan kehadiran. Ya, jadi minta tolong diingat hari Sabtu 4 Maret pukul 14.30 sampai dengan 19. Kemudian rangkaian yang kedua adalah kita akan mengadakan kebaktian hari ulang tahun gereja yang ke-61 dan perayaan hari ulang tahun di hari Minggu. Hari Minggu 5 Maret 2023 pukul 9.15. Jadi untuk minggu depan kebaktian 1 digabung menjadi kebaktian kedua, menjadi kebaktian hari ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim 5 Maret 2023. Minta tolong dicatat ya Bapak Ibu di agendanya masing-masing supaya kita bisa sama-sama berbakti, kita bisa sama-sama merayakan hari ulang tahun gereja yang ke-61 pukul 9.15 dengan Pendeta Roni yang akan berbagi firman di dalam hari ulang tahun gereja. Berikut ada satu cuplikan video yang menjadi teaser atau trailer dari kegiatan rangkaian ulang tahun gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Aman di tangan Yesus, aman dijaganya. Rasa jiwaku damai dan berbahagia. Demikianlah informasi yang boleh kita dengarkan bersama-sama pagi hari ini. Dan jangan lupa sekali lagi mengingatkan kita untuk ambil bagian dalam hari ulang tahun gereja kita dari tanggal 4 sampai tanggal 5. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa dan mohon pimpinan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa Sorgawi, Allah yang baik, Allah yang senantiasa menyertai dan melingkupi hidup kami. Setiap saat kami boleh merasakan pembelaan dan kekuatan yang datang dari Engkau. Setiap saat kami boleh dibimbing, ditolong dan dipimpin oleh-Mu. Dan setiap saat juga kami boleh merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami untuk memberkati kerohanian kami. Sehingga hari lepas hari boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau dan kami juga boleh menikmati sukacita di dalamnya. Itulah sebabnya Tuhan, pada kesempatan pagi ini kami bersyukur atas rahmat-Mu yang luar biasa. Boleh diizinkan untuk bisa bersama-sama datang di gereja-Mu untuk kami boleh berbakti, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan kebaktian kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan di dalam kebaktian kami pagi hari ini. Berkati kami sekalian yang sudah hadir pagi hari ini. Segala sesuatu yang kami gunakan dan pakai dalam penyembahan kepada Engkau, kiranya Engkau juga yang akan memberkatinya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.
Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Ada satu buah ayat dari Efesus 4 ayat 2 dan 3 berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Mari Bapak dan Ibu, kita akan memuji Tuhan hari ini. Seberapapun kita di tempat ini, saya percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Mari bangkit berdiri, kita angkat satu buah pujian, ingat akan nama Yesus, NP 271. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah tertekan. Nama itu menghiburmu dan memberi kesukaan. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Ayat yang ketiga. Indah nama Yesus, hati kita bergemar bila kita disebutnya, sukacita pun besar. Indahlah, indahlah namanya, sukacita dunia. Indahlah namanya, sukacita. Indahlah namanya, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita. Sekali lagi katakan sama-sama, indahlah, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Jangan takut, ku besertamu, hidupku senang. Ayat yang kedua. Amat indah dulu hidupku, jauh dari kesukaan, lalu diberikannya ku lagu, ku nyanyikan puji. Yesus, 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 Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Sekarang ku alami rahmatnya, ku berlindung pada Yesus, ku tetap memandang wajahnya, maka
Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak dan Ibu sekalian. Ada lagu dalam hati kita karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Hari ini kita akan melakukan pembacaan Alkitab dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Cici Clarence bisa tolong Bapak Ibu, ayat ini pendek, mari kita baca sama-sama ya. Kolose 2 ayat 6, 1, 2, dan 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat ini akan menjadi dasar dari firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini. Sekarang kita akan berdoa. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Lagu ini lagu yang sederhana. Dia bilang katanya Yesus hanya sejauh doa. Berseru, meminta sama Tuhan. Dia ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kita angkat pujian ini sama-sama. Yesus hanya sejauh doa. Gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Katakan bila cobaan mengedai hatimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Katakan dengan segenap hati kita kepada Tuhan, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu tak pernah jauh darimu. Katakan bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh. Oh, berserulah, berseru memanggil
sejauh darimu, dia hanya sejauh doa. Katakan berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Oh, Yesus hanya sejauh doa. Bapa di sorga, pagi ini kami sungguh tersentuh dengan karyamu yang luar biasa, yang kau boleh beri dalam hidup kami, di mana engkau boleh menolong kami untuk memahami tentang anugerah yang luar biasa yang kau tempatkan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh ada di dalam anugerah itu, dan kami boleh menikmati segala berkat yang luar biasa di dalamnya. Kami boleh dipelihara, kami boleh dipimpin oleh Tuhan, kami boleh dibimbing untuk bisa menikmati hubungan yang erat dengan Engkau. Terbukti pagi ini, Engkau boleh izinkan kami semua boleh bersama-sama duduk untuk menikmati hadirat-Mu. Ini adalah karyamu yang baik bagi kami sebagai anak-anak-Mu, karena kami sudah berpengalaman dan memiliki anugerah yang sempurna dari Engkau. Itulah sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami berdoa dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya di sepanjang hari ini, karya-Mu terus bekerja, menolong kami untuk kami ada kesanggupan menjalani hari-hari kami tetap bersandar dan bergantung kepada Engkau. Tetapi juga kami rindu Tuhan, supaya kami boleh diperlengkapi, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu hari ini membawa kami untuk semakin terhubung dengan Engkau, semakin terikat dengan Engkau, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, menjadi satu kesatuan yang tidak mengabaikan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, murid-murid-Mu yang harus melaksanakan mandat yang Kau beri dalam hidup kami, supaya kami boleh menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi gereja kami, tapi juga bagi dunia ini yang diselimuti dengan berbagai macam dosa yang telah menggelapkan dunia ini. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Dan pagi ini kami berdoa secara khusus dan meletakkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk hari ulang tahun gereja kami yang akan diadakan di 2 hari di minggu yang akan datang, pada hari Sabtu dan juga hari Minggu. Kami berdoa biarlah semua panitia yang mempersiapkan hal ini
mereka diberi kesehatan, tetapi juga diberi kekompakan untuk mensukseskan acara ini. Dan terlebih khusus adalah, biarlah dalam acara ini Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan di dalamnya. Dan kerinduan kami Tuhan, supaya setiap jemaat yang hadir, yang ambil bagian di dalamnya, mereka ditambahkan pengetahuan tentang penyembahan yang benar. Tetapi juga mereka boleh dibentuk kehidupan mereka untuk semakin bergairah dalam melayani Engkau, dalam menyembah Engkau, dalam meninggikan nama-Mu, sehingga hidup mereka tidak hanya berkenan kepadamu, tapi menjadi terang sorgawi, pancaran berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa juga untuk pembicara-pembicara yang akan melayani di tanggal 4 dan 5. Menyerahkan Insinyur John Seworwora yang akan memberkati kami tentang dasar teologi, dasar Alkitab yang berkaitan dengan penyembahan yang benar. Tuhan beri hikmat dan marifat kepadanya, tapi juga Tuhan tambahkan kesehatan baginya, sehingga di hari Sabtu nanti semua itu akan dikolaborasikan menjadi satu stamina yang luar biasa dari Tuhan untuk membawa berkat bagi kami semua jemaat Betlehem. Demikian untuk Ben Aboda Noya Bersaudara yang akan menolong kami untuk memahami tentang alunan musik yang membawa kami untuk terikat dengan Tuhan. Memberkati mereka, beri kesehatan satu dengan yang lainnya, tapi juga Tuhan pimpin hidup mereka supaya sungguh-sungguh mereka senantiasa dapat menjadi pancaran berkat bagi kami. Hikmat-Mu dan kekuasaan-Mu dan karunia-Mu senantiasa dilimpahkan buat mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hari ulang tahun gereja kami. Cuaca, keamanan, tangan-Mu Tuhan yang penuh kasih senantiasa membentengi tempat ini. Kami semua jemaat, pembicara yang akan ambil bagian untuk bisa bersatu dalam kemuliaan-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk setiap jemaat-Mu, jemaat-jemaat yang Engkau kasihi, yang Engkau sudah selamatkan, Engkau sudah bentuk dalam hidup mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang rohani, yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Pimpin hidup mereka Tuhan, bimbinglah mereka agar senantiasa mereka sungguh dapat mendoakan acara ini, mendukung acara ini, dan menghadiri acara ini menjadi satu kesukaan dan juga kegembiraan karena kami hidup dalam anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati semua jemaat kami dalam keseharian mereka, keperluan-keperluan mereka, baik dalam pekerjaan mereka, kesehatan mereka, dan keperluan-keperluan studi dalam kehidupan anak-anak mereka dan mereka pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan juga yang akan memberkati dalam segala usaha yang dikembangkan jemaat kami. Tangan-Mu yang penuh kemurahan akan memberkati dan mencukupi segala keperluan-keperluan mereka. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Dan kami juga ingat untuk jemaat-jemaat kami yang sakit dan dalam pemulihan, Tuhan juga yang akan beserta dan memberkati hidup mereka, memulihkan mereka, dan memberi kesempatan pada mereka untuk bisa berpengalaman indah dengan Tuhan. Dan dengan pengalaman ini Tuhan, mereka boleh mengerti dan melihat bagaimana Tuhan sungguh mengasihi mereka dan melayani mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami ingat untuk Pak Diakon Joko Susilo yang hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kami dalam kebaktian ini karena tiba-tiba dia mengalami sakit. Tuhan, biarlah Engkau menjamah dan mengangkat segala derita yang dia alami.
dan beri pemulihan dan kekuatan baginya, supaya sukacita Tuhan melimpah atasnya, dan di kesempatan yang lain dia dapat bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, dan kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menolong supaya dalam situasi ekonomi yang sedang menanjak naik, Tuhan juga memberkati seluruh rakyat Indonesia melalui kepemimpinan Pak Insinyur Joko Widodo. Tuhan beri hikmat supaya presiden kami dalam menjalankan roda kepemimpinannya dapat membawa dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Dalam segi keamanan, kiranya hikmat-Mu yang akan menaungi presiden kami untuk membimbing para intelijen maupun para petugas keamanan. Biarlah Engkau akan memampukan untuk dapat menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Menyerahkan juga untuk para gubernur, bupati, wali kota yang ada di daerah-daerah sampai pada kelurahan, kepala desa. Tuhan beri hikmat supaya mereka dapat mengayomi masyarakatnya dan menjaga kerukunan, tetapi juga menjaga kondusivitas yang ada di negara kami. Sehingga semua ini mendatangkan ketentraman bagi bangsa kami. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah Engkau. Inilah doa dan syukur kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah di sisa hidup kami ini kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita siapkan persembahannya, Bapak dan Ibu dapat memberikannya ke tempat-tempat yang telah disediakan di depan. Tim musik akan membantu kita mainkan satu buah pujian ketika kita mengumpulkan persembahan. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian. Ada pembacaan ayat dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Mari Bapak dan Ibu sekalian kita bangkit berdiri, kita angkat pujian NP 359 sebagai doa kita kepada Tuhan untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga usaha ada padaku, namun Tuhan yang berkuasa. Amin. Puji Tuhan, masih kuat berdiri ya Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan siapkan hati kita, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kita angkat pujian ini sama-sama. Katakan sama-sama, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus.
bersembunyi. Katakan sama-sama, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang bersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak dan Ibu sekalian, naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Selidiki aku, lihatlah, oh, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang bersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, di suasana penyembahan kami kepada Engkau pagi ini, ada waktu sejenak bagi kami untuk mendalami firman-Mu. Kami menyerahkan kebenaran ini untuk dibagikan dan didengarkan pada pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami. Ini hidup kami Tuhan. Hati kami buka untuk diisi dengan kebenaran-Mu. Dan biarlah melalui kebenaran yang kami akan dalami pagi hari ini, membawa kami semakin dikuatkan, diyakinkan, diteguhkan berkaitan dengan buah kehidupan yang akan kami hasilkan di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini satu kesempatan yang luar biasa. Tuhan boleh izinkan kita bisa berjumpa kembali dalam minggu ini untuk bisa berbakti bersama-sama. Kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Februari ini dan kita akan memasuki bulan yang baru di minggu yang akan datang. Dan di minggu terakhir ini saya coba membawa kita untuk memahami tentang tema bulan ini. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya. Dan di minggu terakhir saya mau membawa kita untuk melihat berakar di dalam Tuhan, berakar kuat dan berbuah banyak. Ya, berakar kuat dan berbuah banyak. Ini satu tema yang mungkin tidak lazim di dalam telinga kita, tetapi kita perlu untuk bisa memahami tentang kenapa Tuhan meminta kita untuk bisa berakar kuat dan berbuah banyak, dan bagaimana caranya supaya kita bisa berakar kuat dan berbuah banyak. Apa hasil yang akan kita dapatkan ketika kita betul-betul berakar di dalam Tuhan dan berbuah banyak, ya? Dan ini yang perlu kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini untuk kita dalami bersama-sama. Adalah satu anugerah yang luar biasa di dalam hidup kita jika Tuhan Dia memanggil kita untuk tertanam di dalam Dia. Ya, itu anugerah yang besar sekali dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan memilih kita dan juga memakai kita untuk tujuannya, itu berarti bahwa Dia sudah merancangkan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Rancangannya bagi kita adalah supaya kita boleh menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan. Sekali lagi, alat kepanjangan tangan Tuhan bagi dunia ini, supaya dunia ini yang diselimuti dengan kegelapan dosa, ada terang sorgawi yang bisa dilihat dan dinikmati oleh dunia ini. Dan ini menarik untuk kita lihat dan selidiki, karena memang Tuhan menghendaki kita semua supaya kita ada dalam terang itu. Dan ketika kita ada dalam terang itu, Dia mau supaya kita boleh berakar kuat dan juga berbuah banyak, berbuah lebat. Ya, Dia merindukan kita supaya berjalan di dalam terang itu. Makanya kalau saudara perhatikan di dalam Kolose pasal 2 mulai ayat 6 dan 7, dia mengawali ayat 6 dengan bahasa yang sederhana tetapi memiliki nilai rohani yang sangat tinggi. Ya, memiliki nilai rohani yang sangat tinggi. Coba perhatikan di dalam ayat 6. Dia bilang begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, titik. Betul? Kalau kita bicara bagian ini, itu berarti bahwa orang yang sudah di dalam Kristus, dia tertanam dengan Kristus, betul? Karena dia bilang begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Berarti kalau sudah menerima Yesus, orang itu bukan hanya sudah bertobat, tetapi dia menempatkan Kristus di dalam hatinya, betul? Berarti kalau dia menempatkan Kristus di dalam hatinya, orang itu dia akan mengutamakan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Dan ini menarik sekali untuk kita lihat, karena sampai pada detik ini kita bisa memahami ada banyak orang Kristen berkata dia sudah menerima Kristus, tapi Kristus tidak di dalam hatinya. Hanya dengan mulut. Itulah sebabnya buah yang dihasilkan dari kehidupannya tidak menunjukkan bahwa Kristus sudah diterima dengan murni di dalam hidupnya. Makanya pagi ini kita perlu belajar untuk mempertajam kerohanian kita supaya kita boleh memahami tentang apa yang disampaikan di dalam bagian ini. Dan ketika kita tekun dan fokus akan hal ini, maka kita bisa mengerti apa yang disampaikan
oleh Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, apa yang menjadi isi hatinya Tuhan dan jalan-jalannya Tuhan dalam hidup kita, kita akan mengerti. Ini yang penting di dalam bagian ini. Makanya ketika bagian ini ditulis, penulis mau menolong kita untuk bisa memahami tentang nasihat yang baik ini. Dia bilang kita harus berakar dan berbuah banyak. Ya, berakar dan berbuah banyak. Ini penting di dalam kebenaran ini. Kenapa? Karena Kristus menginginkan itu dalam hidup kita. Kristus, dia tidak menginginkan kita menjadi orang Kristen, orang percaya yang biasa-biasa saja. Tetapi dia merindukan supaya pertobatan kita atau hidup baru kita di dalam Tuhan itu bukan hanya bertumbuh ya dalam pengenalan kepada Allah, tetapi kerohanian kita ini harus berbuah yang betul-betul membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ini yang penting ya. Apa yang dimaksud di dalam bagian ini kalau kita lihat, coba kita perhatikan baik-baik di dalam bagian ini. Di dalam ayat 6 dia bilang begini. Kita lihat ayat selanjutnya. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Luar biasa bahasanya. Tetap di dalam Dia. Kalau awal kata ini dia bilang begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Berarti kalau kita sudah mengalami Kristus, tertanam di dalam Kristus, berarti hidup di dalam Kristus itu tidak boleh berubah. Tidak boleh bergeser. Tidak boleh diganggu atau diombang-ambingkan oleh apapun, sehingga kita meninggalkan apa yang kita yakini dan imani di dalam Kristus. Apapun itu, kita tidak boleh meninggalkan itu. Karena bahasanya begini dia bilang, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kata hendaklah di sini menunjukkan bahwa tidak ada pergeseran apapun yang terjadi di dalam kehidupan orang yang sudah di dalam Kristus. Tidak akan. Makanya kalau orang yang percaya berkata bahwa dia beriman kepada Kristus, tapi hidupnya tidak menunjukkan iman yang dia imani, itu sebenarnya bukan dia sudah di dalam Kristus, tapi dia belum mengalami pertobatan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Ini yang menarik di dalam bagian ini. Makanya orang kalau dia sudah di dalam Kristus dan tidak bergeser di dalam iman kepada Kristus, semua yang ada di dalam hidupnya adalah berpusat kepada Kristus. Betul? Berpusat kepada Kristus. Mengapa berpusat kepada Kristus? Karena dia mau kita, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, tertanam di dalam Dia. Berarti Kristus menjadi yang utama di dalam hidup kita supaya kita tidak mudah digoyahkan. Ini penting bagi kita. Sehingga di dalam bagian ini Alkitab coba menganalogikan kepada kita berkaitan kerohanian kita seperti pohon. Betul? Berakar. Berakar seperti pohon. Seperti pohon yang hidup. Pohon yang hidup pastinya dia punya akar, dia punya batang, dia punya daun, dan dia punya buah. Itu hidup. Tapi kalau pohon tidak hidup, ada banyak kemungkinan batangnya mengering, daunnya gugur, dan tidak berbuah. Apalagi berakar ke dalam, tidak mungkin. Dan ini analogi yang luar biasa yang dipakai oleh Paulus di dalam bagian ini untuk membawa kita mengerti tentang apa yang ditulis di dalam ayat 7 di dalam bagian ini. Saya tahun 2019, saya lupa bulan apa itu, tapi di akhir-akhir tahun di 2019 saya pernah menyampaikan kepada kita tentang sebuah pohon dalam khotbah saya di tempat ini. Kalau saudara masih ingat, saya pernah mengkhotbahkan tentang pohon kurma. Masih ingat ya?
Mudah-mudahan saya juga lupa apakah di akhir tahun atau di bulan Februari ketika saya pernah diundang sebelum saya menjadi gembala di tempat ini. Ya. Saya bicara tentang pohon korma. Bu Dewi pasti sudah melihat pohon korma secara kasat mata ya. Karena beliau sudah pergi ke Timur Tengah. Apa yang saya ingin sampaikan mengenai pohon ini? Ya. Karena saya rindu supaya kita mengerti tentang kenapa di Kolose pasal 2 ini, ayat 7, dia bicara tentang akar. Rupanya kalau kita telusuri dan kita lihat di internet banyak ya, kita bisa search tentang pohon korma. Pohon korma itu sangat kuat dan ditanam di padang pasir, coba bayangkan. Kalau saudara lihat dia bisa berdiri kokoh. Badai pasir pun, goncangan yang luar biasa pun terjadi, dia tetap berdiri, pohon korma. Kenapa dia bisa begitu? Bukan karena pohon korma itu tumbuh di padang pasir, bukan. Tetapi pohon korma ini kuat karena waktu ditanam bijinya, ya, bijinya itu ditanam sangat dalam ke bawah. Ya. Itu bisa sampai 2-3 meter itu ditanam ke bawah. Nah, ketika biji itu ditanam, apa yang terjadi? Atasnya itu ditumpuk atau ditimbun dengan batu-batu yang besar. Kenapa bisa seperti itu? Karena tujuannya adalah pada waktu biji ini nantinya tumbuh, biji ini pertumbuhan batangnya itu bukan langsung ke atas. Tetapi ada tekanan dari batu ini sehingga biji itu dia tumbuhnya ke bawah. Dia tumbuh ke bawah. Dengan tujuan apa? Supaya dia boleh mendapatkan asupan air sampai ke bawah. Berarti ini dia berakar ke bawah. Jadi ketika dia mendapatkan asupan air di bawah, barulah dia tumbuh kuat ke atas. Ketika dia tumbuh kuat ke atas, batu yang ditimbun ini akan terbongkar. Dan ketika batu ini terbongkar, dia akan tumbuh dengan luar biasa. Nih pohon korma ini. Dan yang luar biasa adalah di tengah padang pasir, pohon korma ini bisa menghasilkan buah yang manis. Betul? Betul ya Bu Dewi? Bu Dewi ketawa karena kalau jualan korma di sini, yang buah yang kita beli di swalayan atau di mall, itu saya pikir bukan buah korma sebenarnya. Karena buah korma nggak begitu. Ya, memang modelnya kayak korma ya, atau buah korma tapi itu buah kalau bahasa kita ya itu yang kecil-kecil lalu nggak di itu. Tapi di sana itu buahnya gede-gede, bijinya kecil banget dan enak dimakan, manisnya minta ampun. Ya, manisnya minta ampun. Kenapa saya bicara tentang hal ini? Ketika pohon ini dia sudah kuat, pohon korma ini sudah kuat, dia akan bertumbuh luar biasa dan menghasilkan buah yang indah. Dan pohon itu dia semakin kokoh dan menghasilkan buah korma yang tidak ada taranya manisnya. Apa yang kita bisa ambil dari bagian ini? Hidup kita sama dengan pohon korma. Ya. Sebagai petobat, Alkitab memberitahu kepada kita, kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus seperti pohon korma, bertumbuh, berakar kuat. Dan ketika kita berakar kuat di dalam Tuhan, tertanam di dalam Tuhan, itu berarti kita harus berbuah. Ya. Mengapa ini penting? Karena orang kalau dia tertanam kuat, berakar di dalam Tuhan, dia akan bersepakat dengan Kristus. Dia akan hidup bersama. Berarti kalau dia hidup bersama, baik suka maupun duka, dia akan jalani di dalam Kristus. Inilah kesepakatan yang kalau kita lihat memiliki nilai permanen di dalam hidup orang yang percaya. Dan kesepakatan ini tidak boleh berubah.
ataupun meninggalkan kesepakatan ini. Itu yang disebutkan di dalam ayat 6 kalau saudara selidiki bagian ini. Makanya dia bilang di dalam bagian itu, kamu telah menerima Kristus, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kata tetap ini menunjukkan hal ini. Ya. Tidak bergeser, tidak meninggalkan kesepakatan, tidak berubah. Sekalipun harus melewati lembah kekelaman. Inilah satu-satunya cara untuk kita bisa menghasilkan buah yang banyak, menghasilkan buah rohani di dalam hidup kita. Karena istilah akar yang dipakai di dalam bagian ini menunjuk kepada tumbuhan yang tertanam dalam tanah sebagai penguat dan pengisap zat makanan. Berarti ketika dia masuk di dalam tanah, segala sesuatu yang ada di dalam tanah yang berkaitan dengan air dihisap sama dia. Supaya apa? Dia lebih tertancap ke dalam dan lebih kuat. Dan itu yang akan membawa pohon ini tumbuh hebat. Dan pada akhirnya dia berbuah. Akar adalah sesuatu yang membuat tanaman tidak akan pernah goyah. Atau tidak akan pernah keluar dari tanah. Akar akan membuat tanaman ini berdiri teguh. Sekalipun ada goncangan dari luar. Nih hebatnya akar. Dan akar akan membuat pohon itu bertahan, hidup dan bertumbuh. Dan pada akhirnya berbuah dengan hebat. Hidup kita digambarkan seperti itu. Tuhan minta kepada kita supaya kita tertanam kuat di dalam Kristus. Kita mengikatkan diri dengan Kristus supaya kita tidak mudah digoncangkan atau digoyang oleh hal-hal yang mendatangkan kelumpuhan rohani. Ini yang Tuhan minta di sini. Kalau keterikatan kita dengan Kristus kuat, maka kita akan menjadi pribadi yang berbuah luar biasa. Tapi kalau tidak, kita akan mudah digoyahkan dan dihasut oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan hidup kita. Ya, ini penting bagi kita. Kenapa? Banyak orang Kristen sekarang tidak kuat. Ketika dilanda dengan persoalan, tekanan hidup, mereka goyah dan meninggalkan Tuhan. Ada banyak yang kita boleh lihat. Kita boleh saksikan di lingkungan kita. Atau mungkin ada keluarga kita. Dan juga mungkin ada saudara-saudara kita yang kita boleh perhatikan. Hidup mereka seperti apa. Dulunya mereka orang hebat. Dulunya mereka setia. Dulunya mereka luar biasa. Dulunya mereka berkorban. Dulunya mereka memberi. Dulunya mereka melayani. Dulunya mereka hidup di dalam Tuhan. Hidup di gereja. Tidak pernah mundur dalam segala sesuatu. Tapi pada akhirnya mereka membuang apa yang menjadi keterikatan mereka dengan Tuhan. Dan membuat mereka gagal dalam melayani dan mengiring akan Tuhan. Ini yang saya ingin sampaikan kepada kita. Bila kita sudah tertanam di dalam Kristus, pertanyaannya buat kita adalah, apa buah yang dihasilkan oleh ikatan yang kuat dengan Kristus? Apa buah yang akan dihasilkan? Yang pertama, kalau kita lihat di dalam bagian ini, saya hanya kasih 2 buat kita hari ini. Yang pertama adalah kita memiliki iman yang tidak rapuh. Ya, iman yang tidak rapuh. Iman yang tidak rapuh itu berarti iman yang benar. Iman yang kokoh. Iman yang berfokus kepada Kristus. Iman yang tidak pernah digeser oleh apapun. Makanya kalau saudara lihat di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13 dan ayat 18 sampai 20, di sini Paulus coba menasehati jemaat Kolose dan mengingatkan mereka tentang apa yang terjadi di dalam hidup mereka. Itulah sebabnya bagian ini menjawab itu untuk menolong mereka supaya mereka memahami tentang apa yang dikatakan di dalam ayat 6 di dalam pasal 2 ini. Bahwa mereka sudah di dalam Kristus. Tujuannya sederhana. Supaya jemaat Kolose menyadari bahwa mereka rentan terhadap kerapuhan yang membuat mereka mudah sekali goyah dengan imannya. Dan meninggalkan Kristus.
Ketika jemaat Kolose ada dalam kerapuhan, akibatnya adalah mereka akan hidup dalam tameng rohani yang banyak digunakan oleh orang Kristen saat ini. Tahu nggak apa tameng rohani? Kalau kita berdosa, ya kita berbuat dosa nih. Ketika seseorang berdosa, apa yang dia lakukan? Dia akan menutupi dosanya. Biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang rohani. Itu tameng rohani. Selain bahasa-bahasa yang rohani, dia menutupi dosanya dengan apa? Ayat-ayat Alkitab. Betul? Coba kalau lihat orang Kristen berdosa, langsung rohani banget dia. Tapi juga bahasanya yang keluar kalah pendeta, kalah rohaniwan. Dia lebih banyak hafal ayat. Karena apa? Karena nutupin dosa. Kalau kita lihat dengan bagian ini, kita akan temui bahwa orang yang seperti ini berbeda sekali. Yang keluar dari mulutnya dengan perbuatan yang dia lakukan. Sangat bertentangan. Itulah sebabnya saya bilang inilah tameng rohani. Jangan sampai kita orang Kristen punya seperti ini. Ini sangat berbahaya yang membuat kita jatuh dalam dosa lebih jauh. Selain itu, kalau kita lihat di sini, bila seseorang ada dalam kerapuhan, di dalam bagian ini dikatakan dia akan menjadi keras hati. Wah, luar biasa ya. Kalau orang rapuh ternyata bisa keras hati. Betul? Kalau orang keras hati, dia tidak akan menjalani hidupnya dengan iman yang benar. Ya, dia selalu akan membuat sesuatu yang memberontak kepada Tuhan. Dan ini kita boleh lihat banyak contoh di dalam Alkitab. Kalau kita baca firman Tuhan ya, ada banyak contoh yang terjadi di situ. Bagaimana mereka memberontak, membangkang kepada Tuhan. Salah satunya adalah Yudas. Bagaimana dia tidak kembali kepada Tuhan karena kekerasan hatinya. Makanya iman yang kokoh dan tidak mudah goyah berarti adalah iman yang sungguh-sungguh tertanam kuat kepada Kristus. Dan ini adalah buah di dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki ini, berarti kita tidak akan pernah bergeser dari Kristus. Apapun itu. Dan itu yang harus kita jalani di dalam hidup kita. Karena hidup kekristenan itu adalah dia memiliki kehidupan yang serupa dengan Tuhan. Ini yang penting yang perlu kita catat dalam bagian ini. Kekristenan itu adalah serupa dengan Tuhan. Ya, bukan bertentangan dengan Tuhan. Serupa menunjukkan bahwa kita ada di dalamnya. Kita hidup di dalamnya. Dia bilang di sini, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita ada, tidak pernah berubah. Saya berharap dengan bagian ini kita bisa memahami kenapa Tuhan menempatkan kita di dunia ini. Mengizinkan kita ada di dunia ini. Karena tujuannya jelas, rancangannya jelas, supaya kita boleh memberkati dunia ini. Dengan buah kehidupan kita, iman yang tidak rapuh. Karena kalau iman rapuh, kita tidak akan bisa menghasilkan tindakan-tindakan yang memuliakan Allah. Tetapi yang kita hasilkan adalah tindakan-tindakan yang mendatangkan kekecewaan bagi Allah. Ya, ada contoh di dalam Alkitab yang kita boleh lihat bagaimana kehidupan dari orang-orang Kristen di dalam zaman itu. Mereka bertekun dalam kebenaran dan pengajaran daripada para rasul. Kalau saudara lihat di dalam Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 42, saudara akan menemukan di sana bagaimana kehidupan mereka. Mereka tertanam kuat dengan Tuhan. Dan Allah tidak memanggil mereka untuk menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tetapi Dia memanggil mereka
sebagai pribadi-pribadi yang luar biasa untuk menjadi kehidupan Tuhan, menghadirkan kerajaannya di bumi ini. Kehadiran ini bagi Tuhan adalah alat kasih karunia untuk bisa membawa orang lain. Mereka boleh mengalami dampak yang dilakukan oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Apa buah dari orang kalau dia memiliki iman yang tidak rapuh? Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, Alkitab berkata, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai pengendalian diri. Dan Alkitab bilang di situ, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 23 bagian B yang berkata demikian. Orang yang ada di dalam kehidupan rohani atau iman yang teguh, iman yang kuat, dia tidak mudah ditumbangkan oleh hal-hal yang merusak imannya. Tapi kalau ada di dalam iman yang rapuh, mudah sekali untuk digoyahkan. Sehingga dia menjadi pribadi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini yang penting dalam bagian ini. Dan yang kedua, ini yang terakhir. Firman Tuhan bilang begini, di dalam ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau saya bisa simpulkan, ya, di dalam bagian ini, kalau kita bicara tentang apa yang akan dihasilkan oleh ikatan yang kuat dengan Kristus. Di dalam bagian ini dibilang, satu, kita harus hidup dalam ketaatan. Bosan dengar ketaatan ya? Tapi saya mau bicara begini kepada saudara. Pertobatan itu tidak hanya di kulit atau di mulut. Tetapi pertobatan atau hidup baru itu harus menjadi darah dan daging. Harus dihidupi. Ada banyak orang Kristen sekarang bertobat, tetapi menekankan yang tidak utama di dalam hidup mereka. Dan mengorbankan yang utama. Yang utama itu apa? Ketaatan. Karena kalau kita bicara sekarang ini tentang ketaatan, kita boleh melihat ketaatan bukan lagi menjadi darah dan daging dalam hidup orang Kristen. Tetapi ketaatan zaman sekarang ini adalah ketaatan yang hanya pilih-pilih. Atau istilah lain yang saya pakai di sini adalah ketaatan karena kepentingan. Kenapa ketaatan pilih-pilih atau kepentingan? Coba perhatikan zaman sekarang. Sekarang orang mau melayani kalau komunitasnya menyenangkan, tidak membosankan, betul? Orang mau melayani kalau ketemu orang yang cocok, sevisi, chemistry. Orang mau melayani kalau pendetanya asik, gaul, tahu kebutuhan para pelayan. Orang mau melayani kalau pengurusnya, perancangnya sefrekuensi. Betul enggak? Orang mau melayani kalau terjadwal atau diberi tanggung jawab. Coba perhatikan. Orang mau melayani kalau ada waktu atau sudah mapan. Ini yang disebut dengan ketaatan kepentingan atau pilih-pilih. Intinya mau taat bila ada kepentingan atau pilihan. Padahal ketaatan bukan soal kepentingan atau pilih-pilih. Tetapi ketaatan itu soal pertobatan yang sungguh-sungguh dan sepenanggungan dengan Kristus. Keterikatan kita dengan Sang Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita adalah bukti bagaimana kita dikasihi oleh Tuhan. Mungkin kita berkata, saya sudah bertobat, tidak lagi jahat. Betul ya? Orang kan suka bilang begitu ya. Dulu kalau suka selingkuh, sekarang tidak lagi. Suka judi, sekarang tidak lagi.
judi online, atau apapun bentuknya. Saya setia ke gereja, tidak menyusahkan orang tua, anak, atau pasangan, tidak lagi membakar uang. Tahu membakar uang? Bu Dewi ketawa. Ya kan? Tidak lagi menghanyutkan uang. Tahu menghanyutkan uang? Tidak lagi berkeliaran di malam hari. Sudah bertobat. Tapi ingat saudara, kalau kita masih mengutamakan diri kita sendiri atau kelompok kita, bukan kepentingan Tuhan, itu ketaatan pilih-pilih. Ketaatan kepentingan. Berarti orang kalau dia ada dalam kondisi seperti ini, dia belum bisa dikatakan seperti ayat 7 bilang. Berakar, dibangun, bertambah teguh, dan melimpah dengan syukur. Karena pilih-pilih. Ya. Orang yang bertobat dia akan menunjukkan bukti pertobatannya. Apa itu? Ketaatan. Ketaatan adalah syarat utama kita. Jika kita taat dalam perkara kecil, Alkitab bilang, perkara yang mendasar, kita pasti akan memiliki ketaatan pada seluruh aspek kehidupan kita. Saya selalu sampaikan kepada istri dan anak-anak saya bilang begini kepada mereka, kita taat kepada kehendak Tuhan, bukan karena kita digaji atau diberi tanda kasih, dan atau diberi fasilitas yang disediakan. Kalau saya pendeta berarti gereja, tapi kalau saya bekerja, perusahaan misalnya. Bukan. Tapi itu karena Tuhan memilih dan membawa kita di sini untuk terikat dengannya. Dan taat serta setia kepada Tuhan. Saya bilang kepada mereka itu. Makanya kita perlu rajin beribadah. Kita perlu memberi, bukan hanya uang kita, tapi hidup kita diberi kepada Tuhan. Saya selalu bilang begitu kepada mereka. Karena kalau kita punya ketaatan, ada harga yang nilainya tidak terhingga dalam hidup kita, yang Tuhan akan berkenan untuk memberkati hidup kita. Itu ketaatan. Ada penggenapan janji Allah akan diberikan kepada mereka yang taat. Jadi ketaatan ini bicara tentang keseluruhan hidup yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya di dalam Kristus. Jadi bukan karena pilih. Ya. Ini penting bagi kita. Orang yang seperti ini, dia taat, berbeda. Coba lihat, berbeda pastinya. Pikirannya, perasaannya, tindakannya beda. Beda hidupnya. Makanya Alkitab bilang begini, ketika orang hidup itu dalam ketaatan, Tuhan bilang apa? Yohanes 15 ayat 14 bilang begini, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Betul? Berarti orang yang taat dia menjadi sahabat Allah. Betul? Buahnya apa? Kalau orang yang taat, dia akan memberi rasa. Apa tuh rasa? Teladan hidup. Dan juga dia melayani dengan penuh sukacita tanpa perbantahan. Itu orang yang taat. Kita diminta sebagai orang-orang yang beriman supaya kita taat bukan kepada orang, ya kan? Tapi kepada Tuhan. Tapi ketika kita taat kepada orang, kita juga akan taat kepada orang. Betul tidak? Coba bayangkan kalau kita karyawan, ada pemimpin, tapi kita tidak menaati pemimpin. Itu berarti kalau kita orang Kristen, kita sama dengan kita tidak menaati Tuhan. Betul?
Dalam keluarga sama. Anak-anak kalau tidak lagi taat kepada orang tua, kepada Tuhan apalagi. Makanya jangan heran kalau anak-anak kita kalau tidak taat kepada orang tua, hidup mereka merana. Betul tidak? Sama dengan suami istri. Kalau istri tidak taat kepada suami, cuman gara-gara kepentingan, jangan heran kalau rumah tangga kita tidak harmonis. Sama dengan suami. Kalau suami tidak membuktikan ketaatannya kepada Tuhan, mengasihi istri, itu sama. Tidak ada keharmonisan. Makanya kalau cekcok terus dalam rumah tangga, evaluasi hidup kita. Sudahkah kita taat kepada Tuhan? Sudahkah ketaatan ini membawa dampak yang baik dalam hidup kita? Ini harus kita pegang. Jadi ada dua, iman yang tidak rapuh dan ketaatan, itu buah yang luar biasa dalam hidup kita. Karena orang cuma melihat buahnya, buah rohani di Galatia itu. Padahal ada banyak buah yang dijelaskan dalam Alkitab. Tapi ini buah yang saya ingin sampaikan pada saudara. Di akhir bulan ini. Supaya apa? Kita didapati oleh Tuhan setia. Makanya kesimpulan saya buat kita adalah, di dalam 3 Yohanes 1 ayat 4 bilang begini. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Menolong kami untuk memeteraikan dalam jiwa kami dan menguatkan kami untuk kami semakin indah di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan kami tahu bahwa Engkau sudah memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Kita responi kebenaran firman Tuhan pagi ini. Jangan aku dilalui. Sambil kita nyanyikan pujian ini, bila Bapak Ibu Saudara berkeputusan, tidak usah malu, silakan maju ke depan. Saya rindu berdoa buat saudara. Dan kalau saudara memiliki beban yang berat, bicaralah kepada Tuhan. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Bila pertobatan penting, bertobatlah kepada Tuhan. Jangan aku dilalui. Jangan aku dilalui, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi. Jangan
Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih. Satu kebahagiaan bagi kami apabila kami menikmati sukacita dalam penyembahan denganmu. Dan terima kasih pagi ini Engkau sudah memberkati kami dengan pujian yang membawa kami menikmati hadirat Tuhan dengan indah. Kami boleh merasakan pembelaan Tuhan yang luar biasa, kekuatan Tuhan yang dahsyat bekerja. Dan bahkan kami boleh menaruhkan hidup kami, hati kami melalui persembahan, persepuluhan yang kami berikan kepada Engkau sebagai bukti kasih kami kepada Engkau. Tapi juga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah semua ini menjadi satu rangkaian, memberkati jiwa kami dan meneguhkan keyakinan kami kepada Engkau, bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang tidak pernah membiarkan kami dalam keadaan apapun. Engkau Allah yang setia, yang senantiasa memberkati jiwa kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami akan berpisah dari tempat ini, masuk ke kelas-kelas sekolah minggu. Tapi juga mungkin ada yang pulang ke rumah masing-masing. Kami berdoa Tuhan menyertai dan memimpin kehidupan kami. Jemaat Betlehem yang terkasih, mari angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, pencipta kami semua. Biarlah hidup kami terhubung denganmu. Dan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi penebus dan juru selamat dalam hidup kami, yang sudah membebaskan kami dari dosa. Biarlah kami boleh hidup serupa dengan Tuhan. Dan juga di dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa melingkupi, membimbing dan menegur kami, dan bahkan menyertai keadaan kami dalam keadaan apapun. Roh Kudus hadir bagi kami. Dari sekarang ini, baik Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus memberkati kami sekalian. Haleluya. Amin. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Amin. Silakan duduk, silakan mengambil waktu saat teduh Bapak dan Ibu sekalian. Amin, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.